Oke teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment dan juga pengelola trader lawas, channel trader lawas. Oke, kesempatan kali ini teman-teman saya akan sharing ya, karena ini saya melihat ada satu pergerakan saham di satu sektor yang mana ya eh, kelihatan sekali bahwa ada kondisi membaik ya dari saham-saham yang kemarin turun. Jadi di sini judulnya adalah apakah sekarang waktunya untuk membeli saham ini. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting ya, bahwa saya trader lawas maupun MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, teman-teman, hari ini tanggal 16, ini kondisi dari IHSG bagus banget ya pergerakannya, di mana per sesi 1 tutup ini IHSG naik 0,91% ya. Kita lihat kondisi IHSG naik lanjut, dan kondisi IHSG sendiri secara indikator dia juga sudah bermain di atas 0 ya untuk momentumnya. Kemudian untuk momentum sendiri per saat ini juga sudah di atas 100. Artinya IHSG benar-benar saat ini sedang niat bergerak ya. Kita bisa ngelihat kondisi IHSG niat bergerak itu dari MACD dan juga dari momentum, semuanya udah bermain di atas 0 dan momentumnya udah bermain di atas 100. IHSG juga sudah mampu di atas 7150. Nah, teman-teman, untuk saham-saham penggerak indeks per siang ini juga bagus banget ya. Overall ini adalah kerjasama antara saham-saham Pak Prayogo, Brand ya, TPIA juga dengan saham-saham banking yang pada naik semuanya sehingga mendorong mood market untuk bagus sekali. Nah, kalau kemarin saya sampaikan ya tentang satu bahasan, jauhi dulu sektor saham seperti ini karena memang kalau kita lihat kemarin-kemarin saham ini juga ditekan habis oleh asing ya. Ditekan habis oleh asing seperti ini datanya, tapi kalau sekarang ya, sekarang yang terjadi adalah saya melihat ada satu kondisi, teman-teman, ada satu kondisi yang terpenuhi ya, kondisi yang terpenuhi, yaitu di saham ini sudah terlihat adanya penguatan momentum, teman-teman. Penguatan momentum di sini. Jadi kalau di judul teman-teman lihat ini ada panah ke atas yang bawah ya, panah ke atas ini adalah MACD main ke atas di atas 0, kemudian yang di atasnya ini yang panah kedua ini adalah momentum, kemudian yang di atasnya adalah turning candle-nya ya, atau candle yang mengarah ke atas. Nah, ini seperti ini. Jadi teman-teman lihat ini adalah satu kondisi yang bagus sekali dari saham ini. Kalau kemarin-kemarin ya memang saham ini ditekan terus ya. Makanya saya bikin video jauhi sektor ini. Tapi karena sifatnya kita memantau terus pergerakan dari saham ini, maka kita juga harus update ya, di mana saham ini kondisinya saat ini sudah ada tanda-tanda penguatan yang bagus ya, di mana sudah terjadi histogram yang semakin menuju ke 0 ya. Terus kemarin histogramnya nyebrang di 0 dan hari ini histogramnya kembali tinggi. Nah, teman-teman lihat aja historinya di sini ya. Kemudian momentum juga sama ya, dari low-nya sudah naik dan hampir menyeberang di 0. Momentum nanti apabila sudah bermain di atas 0, ini berarti mulai niat, dan kemudian apabila sudah bermain di atas 100 seperti ini, yang merah, dia terasa niat sekali seperti itu. Nah, saat ini kalau menurut saya belum terlambat untuk ngebeli saham ini ya. Kenapa? Karena kalau kita berdasarkan indikator MACD, memang saat ini udah kali kedua untuk entry. Kenapa? Karena di pelajaran MACD yang saya berikan, bahwa entry pertama adalah ketika sekitar 2-3 bar MACD mulai naik, baru kemudian entry kedua adalah ketika MACD mulai nyebrang ke 0 ya. Baru kemudian ketiga kalau mau ada entry seperti itu adalah confirm buying ya, atau pembelian yang terkonfirmasi oleh indikator. Namun kalau teman-teman mau sifatnya lebih cepat, itu teman-teman tidak gunain indikator ya, atau gunain kosongan atau polosan ya. Dimana polosan itu adalah seperti ini ya. Polosan itu artinya kita hanya melihat berdasarkan kondisi ya. Dimana di sini kita memang melihat ada satu bentuk V atau seperti ini ya, turun kemudian titik low-nya baru kemudian naik ke atas. Ini adalah satu bentuk pembalikan. Ini bisa dianalisa dengan menggunakan moving average ya. Moving average seperti ini, kalau terjadi cross up moving average, nah seperti ini di sini, maka itu adalah terjadi cross up, itu berarti
ada kenaikan harga. Dan untuk cross up moving average ini bisa digunakan MA3 dan 5 untuk cepat, tapi draw-nya cukup banyak. Tapi kalau teman-teman mau cepat tanpa draw, itu bisa menggunakan langsung pengamatan adanya candle pembalikan atau hammer atau doji. Nah ini di BRI ini juga diawali dengan doji, besoknya konfirmasi masih lemah. Kemarin juga sudah mulai cukup oke. Hari ini terlihat sekali bahwa perlawanan BRI ini sangat niat teman-teman. Ini adalah kondisi naked ya, kondisi tanpa indikator. Hanya menggunakan candle dan juga hanya melihat ini ya, kondisi volume. Atau kalau teman-teman bisa punya aplikasi seperti ini, bisa ngelihat di sini. Di sini teman-teman bisa ngelihat BBRI terlihat birunya, hijaunya ada di atas, artinya buying side atau hajar kanannya adalah lebih besar. Ini mengindikasikan bahwa saat ini saham ini sedang diminati ya. Selain itu kita juga bisa ngelihat indikator langsung atau tape reading indikatornya adalah saat ini BRI open di 4930 ya, 4930 langsung digas sampai 4960. Sempat turun ke 4870 namun average-nya masih 4920. Artinya apa? Artinya saat ini harga ini bermain di atas ya. Bermain di atas. Sepertinya kalau melihat kondisi-kondisi ini saham sedang on running ya, teman-teman. On running. Terus kemudian tadi adalah dari indikator MACD ya. Tadi saya analisa konfirmasinya adalah dengan menggunakan indikator MACD di sini, di mana dari sini terlihat adanya histogram yang sudah naik nyebrang di 0. Ini sudah confirm teman-teman ya, ini udah confirm. Pembelian kedua kalau teman-teman berani ngebeli kemarin di sekitar 46 sekian dan sekarang di 49 sekian, ini adalah pembelian kedua ya. Terus kemudian kita bisa melihat juga berdasarkan ADX ya. Oke, kita lihat berdasarkan ADX. Nah di sini di ADX ini fungsinya untuk mengetahui arah dan kekuatannya. Nah di sini memang untuk ADX sedikit lebih lama daripada MACD ya teman-teman. Kenapa? Karena di kemarin belum bisa kebaca, ya kemarin sudah kebaca sedikit birunya nongol, tapi hijaunya belum. Kalau misalkan hari ini BRI naik lagi, maka kemungkinan terjadi cross up ya, di mana hijaunya akan nongol, birunya akan nongol. Hijau nongol, biru nongol itu teman-teman, itu artinya arahnya benar ke atas ya, arahnya benar ke atas dan besarnya kekuatan naik ini diukur dari merahnya. Jadi merahnya ini jangan dilihat karena merah ini mengindikasikan kekuatan turun. Nah, kalau di area ini ya, di area oke saya gambarkan deh. Di area ini adalah terjadi merah yang tinggi sekali, jadi momentumnya kuat sekali. Arahnya kemana? Arahnya turun. Kenapa? Karena di sini arahnya turun karena di sini hijau tidak nongol, biru tidak nongol. Nah, di aplikasi saya ini udah saya setting kalau di arahnya ke atas, maka birunya nongol, hijaunya nongol. Dan sepertinya most likely nanti akan terjadi nanti ketika sore ini closing dari BRI ini naik teman-teman. Maka bisa dipastikan atau kemungkinan besar seperti itu, hijau nongol, biru nongol, dan merahnya tinggal kita lihat. Jadi gas-gasannya atau kekuatan naiknya itu dilihat dari merahnya. Ini adalah indikator yang saya gunakan untuk konfirmasi ya teman-teman. Seperti itu BRI. Kemudian secara umum juga saham-saham banking lain juga sama teman-teman. Nah, ini saya ambil BRI aja. Ini juga sama, BMRI juga mirip ya, BBCA juga mirip tapi powernya atau momentumnya sedikit lebih kecil ya. BBNI menarik teman-teman, tapi ini sudah jalan duluan ya. Pun untuk MACD-nya juga pasti sama ya. MACD-nya kita cek BBNI sama, BBNI juga MACD-nya udah nyebrang hari ini. BMRI juga, BMRI belum nyebrang ya. BBCA belum nyebrang. Jadi yang bagus adalah BRI, BBNI ya. Kemudian kita cek BRIS juga belum nyebrang karena BRIS ini kan dia dari naik terus terkoreksi, tapi koreksinya dia kan kecil. Jadi di sini yang kita cari adalah saham yang koreksinya dalam dan reboundnya kenceng. Yaitu kalau dilihat di sini yang paling bagus dari sini adalah BBNI dan BBRI teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, mungkin ya teman-teman masih bingung ya cara menggunakan indikator yang saya bahas tadi, mungkin masih bingung. Nah, di sini saya udah bahas ya. Jadi di channel saya yang satunya saya udah bahas penggunaan indikator ya. Yang pertama adalah indikator MACD, silakan diklik ya. Indikator MACD ini sudah saya ajarkan ya, entry with MCD seperti itu. Terus kemudian terkait ADX ya. Untuk ngebahas saham, kekuatannya, arahnya, itu saya udah bahas menggunakan
ini di sini ADX-nya udah saya bahas di sini. Pokoknya jangan lupa untuk ngikutin channel saya yang trader lawas ini, sekaligus juga yang MS Trade, karena keduanya adalah milik saya ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang saya sampaikan, bahwa ini adalah waktu yang bagus sekali di mana kita bisa melihat pergerakan saham dari indikator confirm ya, pergerakan saham yang mengarah ke atas. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.